Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Hai, apa kabar anak-anak kelas 3B? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu tentunya ya. Dan seperti biasa, jangan lupa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, kalian sarapan terlebih dahulu agar imunitas kalian meningkat, badan kalian sehat, dan terhindar dari virus corona. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak kelas 3B, silahkan kalian perhatikan dan simak gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan di sini tentang aktivitas dari dua kelompok siswa SD Nusantara. Nah, baik. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Lalu kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Nah, mereka semua senang sekali. Nah, tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Nah, semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangunnya kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah, tuh anak-anak kelas 3B. Jadi kalian walaupun belajar online tetap harus sarapan agar belajarnya kalian fokus dan kuat. Lalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jangan sampai nanti seperti Edo ya. Nanti kalian terjatuh lemas lalu pingsan. Oke. Nah, untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, setelah tadi kalian memperhatikan tentang kegiatan SD Nusantara yaitu Edo dan kawan-kawan ya, kita sebut saja. Nah, mari kita menulis tentang kegiatan yang dilakukan Edo dengan teman-temannya. Nah, contoh seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara. Nah, yang kedua, mengapa Edo mengaduh kesakitan? Nah, pertanyaan berikutnya yang ketiga yaitu apa yang dilakukan teman-teman Edo ketika Edo kesakitan. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, apakah kalian sudah sarapan sebelum memulai aktivitas pembelajaran online? Nah, jika kalian menjawab tidak, berikan alasannya. Nah, yang keenam, jika kalian menjawab iya, sebutkan makanan apa yang kalian makan tadi pagi atau sebelum memulai pembelajaran online hari ini. Yang terakhir, apakah makanan yang kalian tadi makan sudah termasuk makanan yang bergizi dan menyehatkan? Nah, silakan pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab di buku latihan kalian, lalu kirimkan di Google Classroom kelas 3B tentunya. Oke? Kalian tadi menjawab pertanyaan dari cerita yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lalu yang kedua, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lalu ada Edo suka kentang, sedangkan Beni lebih suka roti. Nah, kedua makanan itu juga makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Baiklah anak-anak, nah tadi kalian sudah menyimak bagaimana kegiatan Edo, Lani, Dayu tentang makanan-makanan yang sehat seperti makan wortel, sayur, daging, ikan, dan lain-lainnya tadi. Nah, sekarang Pak Firman punya pertanyaan untuk kalian, tentunya untuk anak-anak kelas 3B. Oke? Nah, sekarang pertanyaan pertama. Ayo,
apa makanan kesukaan kalian. Nah, yang kedua, apakah makanan kesukaan kalian itu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Nah, dua pertanyaan tadi bisa kalian buat dalam bentuk cerita tentang makanan kesukaan. Oke? Dan bisa kalian kerjakan lalu tulis di buku tugas kalian masing-masing tentunya. Oke? Nah, setelah tadi kalian menceritakan tentang makanan kesukaan kalian, selanjutnya kita akan masuk dalam bentuk permainan. Nah, permainan ini termasuk juga olahraga untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, permainan ini namanya Kijang dan Rusa. Oke? Nah, Pak Firman akan menjelaskan bagaimana cara bermain permainan Kijang dan Rusa. Oke? Jadi di gambar ini, anak-anak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok rusa dan kelompok kijang. Oke, anak-anak berdiri dalam dua baris. Nah, mereka berdiri saling berhadap-hadapan seperti di gambar ya. Lalu buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa dan deretan yang lainnya diberi kijang. Nah, apabila guru memanggil rusa, maka kelompok atau deret rusa harus melompat ke depan. Sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Seperti itu, mundur ya. Nah, kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi gurunya itu adalah pemenangnya. Seperti itu permainan Kijang dan Rusa. Oke? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan permainan tadi? Apakah kalian ingin mencoba di rumah dengan teman-temannya atau dengan adik-adiknya? Baiklah anak-anak, nah kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang kegiatan di SD Nusantara. Lalu ada contoh makanan-makanan yang sehat dan menyehatkan. Lalu ada permainan namanya Kijang dan Rusa tentunya, oke? Dan lalu juga tadi ada kalian harus diminta untuk menceritakan tentang makanan kesukaan kalian tentunya. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Firman mohon maaf. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarganya, teman-teman kalian, adik-adik kalian untuk bergabung di channel Kelas Mandiri tentunya ya. Dan juga jangan lupa like dan subscribe di channel Kelas Mandiri ini. Oke, baik, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, lalu patuhi protokol kesehatan tentunya ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.